Selamat pagi para siswaku kelas 12. Sebentar lagi kalian akan menjejaki posisi ujian nasional. Sebelum itu kalian pasti sudah memiliki rencana akan kemana saya setelah lulus SMK ini. Bekerjakah? Kuliahkah? Menikahkah? Atau kursuskah? Begitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang SNMPTN. Ini bagi kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang bangku perkuliahan. Tentunya ada banyak jalan. Kalian bisa masuk ke kampus negeri ataupun kampus swasta. Nah, hanya saja ada beda antara kampus negeri dengan kampus swasta. Dalam segi waktunya, dalam segi cara masuknya, begitu ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kalian itu untuk masuk jalur kampus negeri dengan cara hanya menggunakan nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, bagaimanakah caranya? Saya perkenalkan dulu ya, SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Apakah bisa semuanya ikut? Tergantung bagaimana nanti data di dalamnya ya. Jadi SNMPTN ini mudahnya adalah cara kita masuk ke perguruan tinggi menggunakan nilai rapot saja tanpa tes, tanpa bayar. Bayarnya sudah ditanggung oleh negara. Nah, bagaimana caranya? Yang bisa mendaftar dengan nilai rapot ini hanya yang masuk di dalam 40% paralel di setiap jurusannya. Jadi Ibu telah punya data ya, data dari jurusan-jurusan kalian, berapa orang sih yang bisa masuk mendaftar ya, masih masuk mendaftar untuk nanti diseleksi apakah dia bisa masuk ke PTN atau tidak. Jadi seperti kelas OTKP itu dari sejumlah kalian 132 orang, 40%-nya itu adalah 53 orang. Jadi 53 orang teratas di semua kelas OTKP kan ada 4. Nanti OTKP 1, 2, 3, 4 nilainya digabung, nilai nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan nilai produktif. Jadi bukan semua mata pelajaran ya. Nilai-nilai itu kemudian dimasukkan dari semester 1 sampai semester 5, kemudian dijumlah dari semester 1 jumlahnya sampai semester 5, kemudian diparalel gitu ya. Nanti maka dari urutan nomor 1 sampai 53 itu berhak untuk mendaftar dengan nilai rapotnya. Begitu ya, paham kira-kira ya? Nah, kemudian kelas TB misalkan dari 23 orang yang berhak ikut untuk mendaftar itu 10 orang. Kalau AKL dari 70 orang yang berhak ikut adalah 28 orang. Kemudian dari komputer dan informatika, TKJ, RPL, sama MM ya, dari 150 orang yang berhak mendaftar itu adalah 60 orang. Dari kelas APH, dari 52 orang yang bisa mendaftar itu 21 orang. Kemudian dari jurusan BDP, 67 siswa, maka yang bisa mendaftar itu adalah 27 orang. Nah, siapa saja orang-orang di dalamnya? Sesuai dengan nanti ketika Ibu telah memeringkat ya, kami tim BK sudah memeringkat sampai ditemukan jumlah kuota tadi gitu ya. Maka mereka itulah yang bisa nanti mendaftar. Nah, bagaimana yang di bawahnya Ibu? Yang di bawahnya tidak bisa. Nah, di bawahnya itu menjadi bisa naik ketika memang nanti ketika Ibu dan teman-teman BK itu mendata kalian siapa yang benar-benar mau kuliah. Barangkali ada yang sudah pasti saya Bu mau menikah misalkan ya. Atau saya sudah pasti Bu saya sudah kerja di sini misalkan ya. Nanti nama yang ada yang termasuk dalam kuota itu dicoret, kemudian naik deh yang bawah itu ke atas. Jadi bisa berpeluang. Jadi harapan Ibu mulai sekarang gitu ya, kalian komunikasikan terhadap orang tua. Ceritakan SNMPTN itu apa sih gitu. Jadi kemungkinan untuk mendaftar lewat jalur rapot seperti itu. Bagaimana langkah selanjutnya ketika kita akan benar-benar mendaftar? Ya, nah.
benar-benar mendaftar SNMPTN, maka yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian membuat akun di akunnya LTMPT. Apa itu LTMPT? LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Kalian harus punya akun. Akun itu apa, Bu? Akun itu kalian punya email dan punya password. Seperti itu ya. Nanti sebelum bikin akun, hubungin guru BK-nya dulu ya. Guru BK-nya akan memandu kalian untuk nanti menyamakan password yang akan kalian buat. Kalau nama emailnya terserah, tapi password itu sebisa mungkin itu sama. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi kalau ada kalian yang lupa. Kalau sudah lupa, bingung, nggak bisa mendaftar nanti, begitu kan? Jadi setelah itu ya, setelah kalian bikin akun, jangan lupa ikuti tutorial yang ada ya, yang nanti Ibu kirim di portal LTMPT, begitu ya. Cara buat akun di dalam LTMPT. Kalian dibuka videonya, silakan dipelajari, juga siapkan foto. Foto jangan lupa, foto itu adalah foto yang resmi ya, yang berseragam seperti itu. Yang pantas lah untuk kalian pasang di situ. Jadi persiapkan mulai dari sekarang, dan itu ada ukurannya, silakan kalian nanti sesuaikan. Dan yang terpenting itu adalah kalian jangan putus asa dalam melakukan pendaftaran di akun LTMPT, karena pembuatan akun itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, karena kita akan mendaftar diiringi dengan seluruh Indonesia juga mendaftar. Jadi waktunya itu mulai dari 4 Januari kemarin sampai 1 Februari seperti itu. Dan semoga nanti ada perpanjangan, tapi jangan mengharap perpanjangannya ya. Kita berharap semua bisa selesai sebelum itu. Dan jangan berputus asa. Jangan berputus asa kalau tidak segera-segera selesai ya. Jadi status kalian sekarang ini adalah, judulnya adalah pejuang SNMPTN. Seperti itu. Jadi namanya kita mau berjuang ya, pasti ada kendala-kendala, pasti tidak mudah. Dan itu harus diselesaikan memang. Seperti itu, sampai titik darah penghabisan ya, sampai nanti kalian itu mendaftar. Perkara itu nanti kita diterima atau tidak, itu sudah urusan Allah gitu kan ya. Yang penting kita hari ini itu adalah berusaha. Seperti itu. Karena tidak ada jaminan, pasti yang ranking 1, 2, 3 ini Bu yang masuk. Tidak ada jaminan, karena itu nanti bagaimana pintar-pintarnya kita itu memilih kampus dan memilih jurusan. Nah, untuk kampus dan jurusan ini bisa kita lanjut di dalam konsultasi nanti ya, di dalam bimbingan BK nanti ke depannya. Sekarang yang terpenting adalah kalian itu membuat akun. Oke? Selamat berjuang anak-anakku. Selamat berjuang, semoga sukses. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.